Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita bakal ngobrolin satu cerita yang, wow, inspiratif banget. Cerita ini tentang pilihan, integritas, dan konsekuensi. Kelihatannya sih sederhana, tapi pelajarannya dalam banget loh. Tentang gimana apa yang kita lakuin hari ini bakal nentuin apa yang kita panen nanti. Oh iya, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat tahu kalau cerita yang mau kita bedah ini diadaptasi dari konten keren di Abi Nazar Channel. Ini tuh ibarat perumpamaan yang kuat banget pesannya. Jadi yuk, kita langsung aja gali maknanya bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya gini. Ada seorang raja yang bijaksana banget. Dia udah berhasil bikin kerajaannya makmur, sejahtera, pokoknya idaman deh. Tapi di balik semua itu sang raja lagi galau. Dia punya satu dilema besar yang menyangkut masa depan kerajaannya. Nah ini dia nih yang bikin raja pusing. Kerajaannya kan udah stabil banget, dan udah waktunya juga buat nurunin tahta ke putranya. Masalahnya, raja ngerasa anaknya ini, ya katakanlah masih milenial gitulah. Pengalamannya belum banyak, jadi masih perlu banget dibimbing. Raja khawatir kalau tahtanya diserahin gitu aja, kerajaan yang udah dibangun susah payah bisa goyah. Solusinya, dia harus cari cuma satu, penasihat paling top, paling jujur buat dampingin si pangeran. Pertanyaannya, gimana cara milihnya dari menteri-menteri terbaik yang dia punya? Disinilah ceritanya jadi seru banget. Buat mecahin dilemanya ini, si raja nggak bikin ujian macam-macam kayak tes strategi atau pengetahuan. Enggak, malah sebaliknya, dia nyiapin sebuah tugas yang super simple, bahkan kedengarannya aneh, cuma buat ngetes karakter asli para menterinya. Jadi, ini dia rencananya. 3 menteri paling senior dipanggil menghadap. Masing-masing dikasih satu karung kosong. Perintahnya simple banget. Tolong isi karung ini pakai buah-buahan terbaik dari kebun istana. Tapi ada satu syarat mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat. Tugasnya harus dikerjain sendiri, nggak boleh nyuruh orang lain. Aneh kan, buat pejabat sekelas menteri disuruh kerjaan kayak gitu? Nah, bagian paling menariknya tuh di sini. Gimana ketiga menteri ini nanggepin tugas yang sama persis? Justru di saat nggak ada yang ngawasin, disitulah karakter asli mereka masing-masing mulai kelihatan. Coba kita intip pikiran 2 menteri yang pertama. Mereka berdua mikirnya sama. Alah, si raja ini ada-ada aja. Mana mungkin sih tugas sepele begini bakal dicek? Kan raja udah percaya banget sama kita. Nah, karena yakin gak bakal ketahuan, mereka mutusin buat ambil jalan pintas. Menteri pertama kerjanya asal-asalan banget. Dia isi karungnya pakai buah apa aja yang gampang dijangkau. Gak peduli buahnya mentah atau bahkan udah busuk. Menteri kedua, wah ini lebih licik lagi. Biar cepat penuh, dia cuma isi bagian atas sama bawah karungnya pakai buah. Tengah-tengahnya, dia sumpel pakai rumput sama ranting. Keduanya pun selesai dalam waktu super singkat. Sekarang kita bandingin sama menteri ketiga, cara pandangnya beda 180 derajat. Dia mikir gini, ini perintah langsung dari raja. Bisa jadi ini tugas terakhir yang beliau kasih ke aku. Aku nggak mau ninggalin kesan yang jelek, aku harus kasih yang terbaik. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada yang remehin tugas, fokusnya cuma biar cepat kelar, dan yakin nggak bakal ketahuan. Di sisi lain, ada yang menghargai setiap tugas, fokusnya ke kualitas terbaik, dan kerja tekun seolah-olah selalu ada yang lihat. Ini benar-benar pertarungan antara jalan pintas melawan integritas. Oke, sekarang kita masuk ke momen penentuan. Ketiga menteri udah selesai sama tugasnya dan mereka kembali menghadap raja bawa karungnya masing-masing. 2 menteri pertama kelihatan santai dan pede, sementara menteri ketiga kelihatan capek tapi puas banget sama hasil kerjanya. Coba deh kita tebak. Setelah semua ini, setelah perintah yang spesifik banget tadi, kira-kira rajanya beneran bakal buka dan ngecek isi karungnya satu-satu nggak ya? Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan ternyata, tebakan menteri pertama dan kedua tadi bener, sang raja sama sekali nggak ngelihat, apalagi meriksa isi karung yang mereka bawa. Dilirik pun enggak. Terus sang raja ngasih perintah yang sama sekali di luar dugaan. Dia bilang, terima kasih banyak atas kerja keras kalian. Sekarang, buah-buahan ini nggak akan saya ambil. Silahkan kalian bawa pulang dan nikmati hasilnya bareng keluarga kalian masing-masing. Jadi, poin paling krusialnya justru apa yang terjadi setelah ini. Perintah terakhir raja itu bukan akhir dari ujian, teman-teman, tapi justru awal dari konsekuensi yang harus mereka tanggung sendiri-sendiri. Kebayang nggak sih gimana hasilnya? Menteri pertama yang ngisi karungnya pakai buah busuk, ya dia harus pulang dan ngasih buah busuk itu ke keluarganya. Menteri kedua yang licik, dia harus nelen pil pahit, ngasih rumput dan ranting buat dimakan. Sementara menteri ketiga yang kerja keras dengan jujur, bisa pulang dengan bangga dan nikmatin buah-buahan paling manis dan paling enak bareng keluarganya.
Nah, pelajaran inti dari semua ini bisa dirangkum dalam satu peribahasa yang sederhana tapi ngena banget. Siapa menabur, dialah yang akan menuai. Setiap tindakan kita, setiap pilihan kita, itu adalah benih yang lagi kita tanam. Pada akhirnya, buah dari pekerjaan kita, mau itu manis atau pahit, bakal kembali lagi ke diri kita sendiri. Bukan buat orang lain, bukan buat atasan kita, tapi buat kita nikmati atau ya kita sesali. Cerita ini ingetin kita kalau integritas itu tentang apa yang kita lakuin pas gak ada yang lihat, karena ujung-ujungnya kita sendiri yang bakal hidup dengan hasil dari perbuatan itu. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Dalam pekerjaan, dalam hidup kita, dalam setiap hal kecil yang kita lakukan tiap hari, buah apa sih yang sebenarnya lagi kita tanam saat ini? Terima kasih sudah menyimak.